Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi. Sahabat firman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk capai cita-cita besar kita, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Firma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Apikri ingin menyampaikan materi baru lanjutan dari pembahasan kajian remaja masjid yang insya Allah ini akan masuk dalam playlist 10 jurus mengubah nasib. Jadi nanti ada 10 video yang akan teman-teman simak, dan sahabat maupun teman-teman semua itu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan, karena ini insya Allah bahasannya sangat ringan sekali. Nah, kenapa Apikri buat lanjutan dari kajian kita? Karena memang kajian yang sebelumnya itu masih gambaran umumnya, sehingga perlu adanya usaha yang lebih, dan usaha tersebut bisa lebih aplikatif dalam kehidupan kita, sehingga apa yang insya Allah kita bahas pada kesempatan kali ini mudah-mudahan menjadi modal awal bagi teman-teman, sahabat semua, untuk berusaha berubah menjadi yang lebih baik lagi dari diri teman-teman atau sahabat semua ya. Baik, sesungguhnya tidak ada orang maupun kaum yang mengalami perubahan nasib tanpa mereka mengubah dulu apa yang dikonsumsinya. Jadi di video yang pertama ini kita akan membahas jurus yang pertama, bagaimana caranya agar kita bisa mengubah kondisi hidup kita. Maka yang pertama adalah ubahlah konsumsi. Nah, yang diubah ini setidaknya ada 3 macam. Nah, sebelum itu sahabat, Apikir ingin sampaikan bahwa ini dalil yang mendasarinya adalah Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Silakan bisa dicek ya. Nah, yang diubah ini setidaknya ada 3 macam. Yang pertama, ubah apa saja yang dikonsumsi. Yang kedua, ubah status yang dikonsumsi. Dan yang ketiga, ubah pola konsumsi. Bagaimana pembahasannya? Kita lanjutkan. 1. Yang dikonsumsi manusia itu macam-macam sahabat ya. Ada yang merupakan kebutuhan jasadiah kita seperti makan atau kita mengenakan pakaian untuk menutup aurat. Kebutuhan estetika seperti kosmetik atau perhiasan ya, khususnya bagi perempuan, bagi akhwat. Kemudian kebutuhan sosial seperti hiburan atau alat komunikasi, bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita ya, bisa pergi healing untuk hiburan, itu kebutuhan sosial kita. Dan ada juga kebutuhan spiritual seperti siraman rohani atau kisah inspirasi. Ini yang akan menggugah spiritual kita. Nah, catatannya, semua kebutuhan itu harus diberikan pada ukuran yang tepat dan seimbang. Jadi ini catatannya, jangan sampai terlalu banyak atau porsinya berlebihan. Nah, maka sahabat, poin pertama, jika sahabat atau teman-teman semua ingin mengubah kondisi hidupnya yang tadinya biasa menjadi luar biasa, from zero to hero, maka yang harus dilakukan di jurus yang pertama ini adalah kita harus mengetahui apa saja yang kita konsumsi. Maka jadi itu, ubahlah apa yang kita konsumsi. Kemudian yang kedua, sahabat, status yang dikonsumsi. Jadi ubahlah status yang dikonsumsi. Nah, status yang dikonsumsi itu ada yang halal dan thayyib. Ada yang halal tapi tidak thayyib.
ada yang toyib tapi tidak halal, atau ada yang tidak toyib dan juga tidak halal. Nah, ini menyangkut makanan atau pakaian. Pakaian yang tidak halal itu contohnya yang tidak menutupi aurat ketika dipakai di ruang publik, memakan yang haram dari sisi zat maupun cara memperolehnya, tidak toyib atau memakai pakaian yang tidak sempurna menutup aurat, itu pasti menghalangi perubahan ke arah yang baik, bahkan menghalangi terkabulnya doa. Sehingga sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ubahlah status yang kita konsumsi. Kalau yang tadi kan poin pertama, ubah apa saja yang dikonsumsi. Yang tadinya kita senang mengkonsumsi makanan yang instan-instan, coba ubahlah konsumsinya dengan makanan yang sehat gitu. Kemudian ubah juga status konsumsinya, ya, ditargetkan yang halal dan yang thayyib. Nah, ini bukan hanya untuk makanan saja ya, untuk perkara-perkara yang lain juga kita mesti mengkonsumsi yang halal dan yang thayyib. Yang ketiga, sahabat bisa mengubah pola konsumsi. Bahwa pola konsumsi juga menentukan perubahan. Meskipun Anda memakan makanan yang halal dan thayyib, tetapi kalau pola makanannya tidak sehat, ya pola makannya tidak sehat, misalnya makan sekali tapi langsung berlebihan, maka perubahan yang akan Anda raih, sahabat raih, tentunya bukan perubahan ke arah yang lebih baik. Demikian juga mengkonsumsi hiburan. Hiburan bisa membuat jiwa menjadi segar. Tetapi kalau kebanyakan, maka jiwa justru bisa mati. Seperti kata Nabi, terlalu banyak tertawa itu mengeraskan hati. Nah, pola konsumsi yang salah akan menyeret seseorang memasuki budaya konsumtif, yakni yang berlebihan menghabiskan hasil karya orang lain, jauh melebihi apa yang dihasilkannya sendiri. Nah, ini faktanya seperti itu sekarang. Kita terlalu banyak menghabiskan hasil karya orang lain, ya, makan buatan orang lain, hiburan buatan orang lain, kebaikan buatan orang lain yang kita tonton terus-menerus ya. Tapi kita tidak mengupgrade kemampuan kita untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, orang konsumtif sering tanpa sengaja terjerat dalam kubangan hutang ya, apalagi kalau konsumtifnya ke hal-hal yang negatif ya, itu bisa jadi celah bagi kita banyak berhutang kayak gitu. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk ubah konsumsi kita agar Allah ubah nasib kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Jurus yang kedua, kira-kira sahabat memprediksi ya, jurus apa yang akan kita bahas. Part yang kedua, silahkan di kolom komentar ya. Itu saja yang bisa Fikri sampaikan. Semoga kita bisa mengubah kebiasaan kita mengkonsumsi perkara-perkara yang sudah seharusnya kita tinggalkan. Kita jadikan momen ini untuk momen perubahan hidup kita. Ubahlah konsumsi kita dari makanan, pakaian, hiburan, sosial, ya, spiritual, dan sebagainya. Cobalah ubah. Kemudian jangan sampai juga catatannya ya, jangan sampai terlalu berlebihan. Maka proporsionallah dalam mengubah konsumsi yang serap kepada tubuh kita agar suatu saat nanti teman-teman bisa merasakan perubahannya. Baik, dari Apikri cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.